Hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngecek kolamnya, mau update sekaligus sebenarnya ada ikan arwana yang sudah ngerem. Nanti kita bakal ceritain. Jadi gimana ya, ini sedikit berita bahagia, juga berita duka cita. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke kolam kita. Akhirnya mungkin diputusin namanya Mike Red Farm atau something yang berhubungan dengan Mike ya. Soalnya kita, digiamukin. Kita nggak mau menghilangkan kesan Mike-nya itu, nama Mike-nya itu. Karena kita juga sama tim dari ARD 2 orang. Ada Dennis, si bocah playboy, sama Ardi. Hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngecek kolamnya, mau update sekaligus sebenarnya ada ikan arwana yang sudah ngerem. Nanti kita bakal ceritain. Ada yang ngerem tapi nanti kita bakal ceritain. Sekarang kita ke jalan dulu ke kolamnya. Nah, jadi kita sekarang udah ada di area kolamnya. Banyak banget yang terjadi di sini. Walaupun memang kalau dilihat secara kasat mata mungkin terlihatnya sedikit, tapi namanya kita bangun di tengah hutan gini, ya dimaklumin dan diwajari agak lama. Nah, sebelum kita update yang lainnya, terutama kita mau update tentang kolam silver. Jadi kita akan cerita doang karena sebenarnya ini terjadinya udah beberapa minggu lalu, udah lama. Waktu itu kan kita masuk silver tanggal 18 Juni ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek lagi di video saya yang terakhir, tapi dikonfirm sama videografer juga kayaknya 18 Juni karena itu hari ulang tahunnya dia. Nah, pada saat tanggal 18 Juni masuk, akhirnya setelah kita tunggu-tunggu pada tanggal 2 Juli ikannya ngerem sebiji. Jadi saya hampir nggak percaya, akhirnya posisi ikannya ngegondok gitu. Nah, ini ada video footage-nya teman-teman lihat. Nah, ini dapat 1 ekor doang yang kayak begini. Nah, karena saya saking penasarannya, akhirnya saya undang pakarnya, orang yang memang sudah pernah ternakin ke sini untuk ngecek apakah ikan ini benar-benar ngerem. Nah, habis itu dipastikan ikannya benar-benar ngerem. Akhirnya saya dengan senang banget kan, katanya wah ngeremnya gede banget segala macam gini gitu. Orangnya ke sini dilihat, ini di mulutnya udah ada oren-oren, adanya udah ada anaknya. Intinya saya udah seneng banget lah ini ya. Jadi dari tanggal 18 ke tanggal 2 Juli kan cuma 2 minggu ya, bener ya? Hampir 2 minggu lah, 10 harian ya. 2 minggu itu ikannya udah ngerem. Berarti wah keren banget nih kolam kita langsung bisa ngasilin anakan. Tapi mencet dulu. Tapi ternyata teman-teman, yang terjadi adalah yang kebalikannya. Jadi 2 hari atau kayaknya lebih deh. Kayak sekitar, bentar saya tanya Erun dulu. Run, kemarin yang pertama ngerem mati, jadinya berapa lama ngerem terus mati ya? 1 minggu lebih ya? Jadi sekitar 1 minggu lebih, akhirnya ikan silver arwana itu meninggal dunia. Ini footage-nya kayak gini. Nah, kemarin itu kita lihat setelah meninggal memang udah nggak ada telurnya teman-teman. Telurnya udah, ibaratnya udah nggak ada lah, udah jatuh gitu loh. Nah, jadi setelah dianalisa yang terjadi adalah, jadi kita udah tanya-tanya sana sini dan cukup menyedihkan karena katanya itu bisa di atas 100 ekor. Yang terjadi adalah ikan arwana itu pada saat masuk ke sini kondisinya kurang fit ya, jadi kayak agak sakit. Dan kebetulan terakhir kali itu kita coba ngobatin ikan silvernya, dan akhirnya kita nggak tahu karena kita masih pemula, kita ngobatinnya kita masuk ke dalam kolamnya, kita jalan tuh. Nah, setelah jalan kan banyak lumpur-lumpur yang berhamburan gitu, banyak lumpur-lumpur yang berhamburan. Nah, yang terjadi itu katanya setelah ditanya-tanya sama orang, katanya itu lumpur yang berhamburan itu masuk ke dalam insangnya ikan arwana itu. Nah, harusnya
ikan arowananya itu bisa nyembuhin diri sendiri atau bisa nyuci insangnya kalau ada kucuran air atau sumber air masuk yang sangat kencang atau lumayan kencang. Nah, kalau teman-teman lihat di kolam kita ini, sistem airnya dari kolam ke-1, kolam kedua, terus kolam ketiga. Jadi ngalir gitu doang, nggak ada kucuran airnya. Nah, yang salah waktu itu, kucuran air ini pun kita buat kecil. Karena kita pikir waktu itu ada ikan yang sakit dan kita obatin, jadi airnya kucurannya kita kecilin, kita lupa naikin lagi. Sehingga yang terjadi adalah, menurut analisa ya, ini nggak tahu benar atau enggak, teman-teman juga bisa koreksi. Yang terjadi adalah ketika ikan itu ngerem, kan biasanya dia nafas lewat insang kan. Jadi insangnya udah setengah sakit, habis itu ada telur juga di dalam mulutnya sehingga menutupi aliran air yang ada di insang. Nah, sehingga habis itu dia harusnya mengap-mengap ngambil udara keluar kan lewat mulut. Nah, itu memang sering terjadi di posisi ikan ngerem. Jadi dia akan ngambil udara lewat mulut. Nah, pas dia mau ngambil udara pun sebenarnya karena aliran airnya tidak terlalu kencang, oksigennya kurang banyak dan akhirnya mati. Gitu ceritanya. Ya agak menyedihkan. Jadi gimana ya, ini sedikit berita bahagia, juga berita duka cita gitu loh. Jadi itu sih yang terjadi. Setelah kita yang tadi analisa bahwa oksigennya kurang, kita masih belum ngeh sebenarnya. Jadi masih belum dibenerin. Waktu itu si Arun yang jaga di sini. Waktu itu belum dibenerin ya. Jadi waktu kita udah tahu ngerem mati, kita nggak ngeh gitu loh. Kita nggak ngeh. Akhirnya kucuran airnya itu tetap kecil, sehingga menyebabkan ternyata itu bukan ngerem. Ikannya mengap-mengap semua, ngegondok, bener-bener mirip banget kayak ngerem teman-teman. Nah, intinya karena kesalahan yang terlihat kecil namun besar itu, kolam albino kita yang dari 25 ekor mati sampai dengan tinggal 10 ekor saat ini. Nah, ini kondisinya kayak gini. Di posisi kayak gini sekarang ikannya udah sehat banget, nggak ada yang sakit lagi, udah responsif. Nanti kita kasih lihat waktu dia makan. Rencana kedepannya kita mungkin akan menambah lagi indukan. Memang kita udah hunting indukan lagi dan udah beli. Nanti kita akan nambah mungkin setelah kontes di Surabaya gitu. Kontes Surabaya akan diadakan tanggal 5 sampai tanggal 7 ya, nggak salah. Betul. Jadi kita akan ke sana. Kali ini kita nggak bawa banyak ikan karena memang udah terlalu banyak kontes dan memang ikannya kebetulan mesti pindah KTP. Jadi ya begitulah apa adanya, kita cuma akan ikut 1 ekor ikan. Tapi di sana bakal ada saya, Ronald, dan Hans pastinya. Nanti yang ketemu kita di sana tolong sapa-sapa aja. Mungkin kita bisa saling ngobrol kalau ada waktu. Nah, terus walaupun kayak begitu, ada update yang cukup mengembirakan juga dari kolam SR. Jadi kolam Super Red ini, rencananya kolam Super Red ini tadinya kita pikir akan lama beradaptasinya. Tapi kalau dilihat sekarang adaptasinya udah sangat baik. Nanti juga teman-teman bisa lihat posisinya dia waktu makan kayak gimana. Nah, terjadi kolam SR ini ada sedikit kebocoran air dari kolam 1 ke kolam 2 yang sebenarnya harusnya nggak apa-apa, karena kan sama aja saya ngambil air dari pipa itu. Cuman untuk lebih maksimal, akhirnya bocoran ini kita tutup lagi supaya nggak ngerembes di sini nih. Ini tadinya ngerembes lewat sini gitu. Nah, kabar gembiranya selain memang ikan ini udah beradaptasi dengan normal, posisi hari ini tanggal 29 itu tepat 30 hari ikan Super Red-nya ada di sini. Jadi sehat banget semuanya sampai hari ini, nggak ada masalah. Dan ditambah kita dapat 6 ekor Super Red yang lagi masang. Nah, footage videonya kalau kita bisa dapetin kita akan tayangin. Nah, ikan pasang ini terjadi pada saat kita baru masukin Super Red ke sini. Di hari pertama itu ada 1 ekor yang langsung masang. Nah, saya tadinya masih nggak percaya juga kan, karena masa 1 hari langsung masang. Terus ya udah sampai hari ini masang dempet terus sampai sekarang. Nah, terus antara 2 minggu ke depan setelah itu ada lagi ikan Super Red yang masang 2 pasang. Jadi totalnya 3 pasang. Nah, setelah saya belajar dari kejadian Trufa albino, saya nambahin kucuran air ini, kita kasih balok kayu kayak gini supaya airnya tergoncang ya. Jadi supaya kadar oksigennya tinggi.
Atau kita pasangin juga di situ di ujung kanan sama di ujung kiri. Nah, jadi oksigennya udah nggak mungkin kurang lagi. Nah, nanti di kolam kedua juga akan kita lakukan yang sama, tapi ini kita lagi bersih-bersih pembersihan. Nah, terus di sekeliling ini juga kita pasang rumput-rumputan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada, saya nggak tahu namanya itu kipas apa, namanya kipas pohon apa sih itu, kipas apa gitu pokoknya. Sama ada pakis tuh kalau dilihat-lihat samping. Jadi saya harapin nanti tumbuhannya muncul-muncul semua. Tujuannya buat apa? Nanti kalau misalnya ini lagi terik banget, nanti saya kepingin ikannya itu bisa berlindung di bawah sheet, di bawah naungan dari pohon-pohon kayak gitu. Nah, pohonnya ini semua itu nggak kita beli, kita ngambil dari, ya itu tuh yang di seberang-seberang pagar itu ada, kita ambil bonggolnya, kita tanam, dan sekarang jadinya seperti ini. Nah, selain ada berita kabar baik lagi, di kolam ini ada 3 yang pasang. Sebenarnya ada satu berita duka cita di sini. Lagi-lagi ya, namanya kita lagi trial and error. Ya, ini harus terjadi. Jadi sebenarnya di kolam ini ada 1 ekor indukan jantan yang akhirnya meninggalkan kita juga. Nah, itu terjadi karena pada saat ikannya yang pertama ngerem itu, dia bersarang di ujung di dekat kucuran air itu. Nah, dia itu katanya setelah saya nanya, kalau misalnya ikan arwana itu lagi pacaran dan memang udah mau kawin banget, udah dempet banget. Biasanya ikan supretnya itu yang betina itu biasanya jadi galak banget. Nah, si jantannya ini itu mungkin jatuh cinta juga sama cewek yang sama. Jadi dia terus menghampiri pasangan yang udah jadi, akhirnya dihajar terus sampai akhirnya terjadi pendarahan. Dan videonya kurang lebih kayak gini. Mohon maaf kalau ini agak sedikit grafik ya buat temen-temen yang nggak suka nonton atau apa, ya mungkin nggak usah ditonton. Nanti mungkin kita akan agak blurrin dikit ya, soalnya ya beginilah kayak keadaannya, mati 1. Nah, terus sekarang perkembangan apa yang kita terus lakukan, yang kita lagi ini, yaitu penghijauan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, mulai kita tanemin rumput gajah perlahan-perlahan, karena ternyata ini juga harganya lumayan, 40.000 per meter. Jadi kalau 1.000 meter udah 40 juta. Jadi kita tanam kecil-kecil aja. Nanti kedepannya mungkin pas dia udah numpuk jadi satu, kita bakal panen sedikit buat nanemin yang lain gitu. Nah, selain penghijauan rumput gajah ini, saya udah beli beberapa rumput, bukan rumput, tanaman. Itu ada nangka mini, udah berbuah juga, teman-teman bisa lihat. Ada leci sama durian 2 biji gitu. Sama ada si rumput sus itu. Nah, selain itu kita ada bikin toilet yang memang belum jadi. Jadi tiap kali kesini kita susah banget kalau mau ke WC. Akhirnya sekarang udah bikin di daerah situ, kecil di ujung. Coba kita lihat yuk sekarang udah kayak apa. Nah, toilet ini cukup tricky teman-teman, karena kemarin kita ketakutan kalau misalnya limbah dari WC-nya itu nanti masuk ke dalam sumber air kita. Jadi akhirnya dipilih di sini jalurnya. Ya, nanti dibuangnya ke tanah, dibuat septic tank. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat lagi ada pembetulan air yang bocor atau ngerembes lubang kepiting, ditanam ulang. Nah, ini kira-kira WC-nya nih. Pak, numpang ya? Numpang video. Nah, nih. Kira-kira berapa lama lagi Pak kira-kira nih? Ini kalau sampai pasang keramik kan pakai ding juga Pak. Kalau ininya mungkin kayaknya cuma acian aja ya, atasnya ya? Kan ini kan mau pakai solar. Oh, semuanya harus pakai keramik jadinya ya? Jadi nggak pakai bak. Oh, Jadi oke. harus keliling semuanya. Oke. Ya udahlah, kira-kira Kalau
barangnya komplit, Ha-ha. siap semua, 1 minggu kelar. 1 minggu kelar. Nah ini kan akhirnya takutnya tadi pertamanya limbah dari sini tuh kena sumber air yang untuk ikan nanti ke depannya. Akhirnya diakalin katanya ya. Ya itu kan bikin kita juga. Bikin septic tank. Jadi kalau udah septic tank itu udah pasti oke lah ya. Ya, siap. Kami itu pakai pasangan hebel juga. Oke. Ya udah, makasih Pak ya. Ya, sama. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu deh teman-teman posisinya. Nah terus selain WC, ini tuh kita nguruk juga. Jadi kita bener-bener benerin kontur tanahnya itu supaya waktu hujan, air hujan itu nggak masuk ke dalam kolam tapi ngalir ke tempat lain. Jadi konturnya itu dibenerin. Nguruknya aja udah makan waktu berminggu-minggu bahkan hampir bulan gitu loh. Nah yang terakhir update-nya itu kita mau buat ruangan telur. Udah lumayan jadi di atas, nanti kita lihat. Nah sebelum kita pergi ke ruangan telur, ini ada sedikit update yang kita lewatin. Waktu itu teman-teman lihat kalau di sini ada tampungan air yang kecil. Nah ini sekarang kita gedein. Kapasitasnya mungkin sekitar 100 ton ya. Nah ini tadinya udah direndam tapi masih bocor. Jadinya ini sekarang lagi kita keringin, kita kasih lempung-lempung lumpur di samping-sampingnya, berharap ini nggak bocor lagi ke samping. Nah nanti kalau udah jadi, udah nggak bocor, kita akan ngerendam ini selama 3 minggu sampai 1 bulan. Yang ditujukan karena supaya air ini dari tanah ini yang zat-zatnya yang kita kurang suka itu bisa ke filter out dulu. Nanti kita akan buang dulu. Nah nanti rencananya dari tampungan air segede gini baru disalurin ke kolam 1, 2, dan 3. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah ini sekarang kita udah lakuin penghijauan. Di sini ada undakan juga dibikin, jadi kalau mau naik ke atas udah nggak gitu susah. Terus rumput-rumput Swiss ya ini, rumput Swissnya udah mulai hijau, udah mulai bagus. Jadi kita mau bikin farm kita itu rimbun banget. Tapi untuk bikin ini semua harus sabar banget. Nah ini lokasi yang tadi kita mau bikin pendopo, tapi belum jadi. Kedepannya mau pakai apa, saya juga masih belum tahu. Desainnya kayak apa belum tahu. Buat teman-teman yang kira-kira ada ide atau masukan untuk pendopo di sini, mungkin bisa kirim ke Instagram kita ya, Instagram kita di sini. Jangan lupa di follow juga. Nah ini update yang paling terakhir, ruangan kita udah jadi. Ini luasnya 100 meter lebih. Sekarang lagi proses masang keramik. Nah kalau teman-teman inget, ini tone colornya mirip sama rumah nenek. Jadi warna hijaunya, warna cat ininya warna hitam kehijauan. Nah terus lantainya kita pasang pakai granita warna hitam. Nah ini ruangannya selain buat akuarium dari ujung ke ujung sama samping-sampingnya, kita mau buat sofa dulu sementara di sini karena kan pendoponya belum jadi. Nah view dari sini enak banget. Sorry ini nggak bisa diinjek. View dari sini enak banget teman-teman, bisa langsung ngeliat ke kolam-kolamnya, gitu ceritanya. Nah itu dia sih itu dia perkembangannya kolam saat ini. Masih banyak yang harus dikejar, masih banyak yang harus diperbaiki. Semoga teman-teman yang nonton juga menikmati perkembangannya seperti saya menikmati perkembangannya ini dari hari ke hari gitu loh. Jadi teman-teman bisa terus ikutin terus series dari pembuatan Farm Mike Red ini. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya Michael, sampai jumpa di episode berikutnya.